Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Gini Bu, besok kita kan akan observasi di kelas Ibu. Iya Bu. Jadi sekarang kita praobservasi dulu ya Bu ya. Iya Bu. Besok kira-kira Ibu masuk di kelas apa Bu? Saya besok itu masuk di kelas 11 fase E Bu. Oke, di kelas 10 ya Bu ya. Iya. Tujuan pembelajarannya besok kira-kira apa ya Bu ya? Nah, tujuan pembelajaran yang akan ingin saya capai yaitu merumuskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Bu. Bu, nanti saya membantu mengembangkan kompetensi apa Bu ketika observasi itu Bu? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa Bu yang pertama. Yang kedua, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan ya. Yang ketiga, saya ingin pembelajarannya memotivasi siswa untuk lebih semangat lagi belajarnya Bu. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk yang saya amati Ibu? Yang saya ingin Ibu lihat dalam pembelajaran saya yaitu saya ingin Ibu melihat model pembelajaran saya dan media pembelajarannya Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini Bu? Nah, penilaiannya ini yaitu dengan model pembelajaran discovery learning ini Ibu nantinya dapat meningkatkan hasil belajar atau kompetensi siswa Ibu. Menurut Ibu, apa harapan dari observasi yang kita lakukan pada saat ini Bu? Nah, harapannya untuk saya Bu, dengan adanya observasi ini saya di kelas itu dapat meningkatkan berbagai jenis variasi model pembelajaran ya Bu ya. Yang tadinya hanya berpusat kepada guru saja, ini bisa berpusat kepada siswa atau student center. Serta dapat mengupdate ilmu saya Bu, yang saya jadi yang awalnya nggak tahu, sekarang jadi lebih tahu lagi dengan adanya observasi ini. Itu saja Ibu? Iya, itu saja Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu Ya, atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Puji. Ya, oke. Kelompok 4 di mana? 1, 2, 3, 4. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paham? Coba ya, coba dulu ya. Bisa lihat? Dicoba dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 2 kali. Masih belum konsentrasi. Masih terlalu memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan ya. Setelah kita fokusnya belajar. Oke. Lagi ya. Tepuk 5 kali. Ya, itu. Oke, lagi. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Bu Puji. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Puji. Bu Puji bagaimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Begini Bu, sesuai janji kita yang kemarin, Iya. saya mau sedikit cerita-cerita sama Ibu tentang pembelajaran saya Bu di sekolah ya. Yang pertama itu Bu, saya itu mengalami masalah ini Bu ya. Dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya saya sendiri itu megang pelajaran biologi Bu. Yang saya mengalami ada masalah. Yang pertama dalam proses pembelajaran Bu. Di sini ya, dalam pelajaran biologi itu kan dibutuhkan alat dan bahan praktek. Namun kalau di sekolah kita ini belum ada laboratorium. Sedangkan kita kurikulum merdeka ini itu jam pelajaran IPA-nya itu banyak, misalnya pelajaran biologi. Jadi saya mengalami hambatan di situ untuk proses pembelajaran. Jadi tujuan Ibu ke sini Tujuannya Bu, saya cerita sama Ibu ini supaya permasalahan saya ini dapat teratasi. Siswa-siswa pun juga dapat belajar efektif lah Bu, walaupun kita tidak punya alat dan bahan laboratorium seperti itu. jadi Ibu menginginkan anak itu belajar menggunakan. Iya, jadi pembelajaran itu. Jadi selama ini Bu, langkah-langkah Ibu itu agar supaya anak itu belajar efektif bagaimana? Dengan media apa? Jadi langkah-langkah yang bisa saya gunakan itu Bu, menggunakan alat seadanya itu. Misalnya kayak pembelajaran ekosistem, saya suruh anak untuk mengamati lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian kayak pembelajaran yang lainnya, saya suruh anak itu untuk kayak misalnya pembelajaran kita kan nggak punya tuh Bu, Microsoft cuma punya satu ya, jadi saya suruh anak itu bawa HP, kemudian saya foto, saya kirim ke grup kelas supaya mereka dapat mengamati saya pada tumbuhan. Itulah Bu saya alternatif saya yang saya bisa lakukan walaupun cuma punya satu, karena saya tanya ke anak-anak itu banyak yang belum pernah pegang mikroskop Ibu, jadi mereka tahu tetapi tidak pernah megang dan nggak boleh katanya waktu SMP. Jadi kasihan sekali kalaupun SMA tidak menggunakan mikroskop seperti itu. Media ini yang Microsoft itu Iya. Belum ada cuma satu Ibu. Cuma satu. Sedangkan kita siswanya itu kelasnya itu 34, jadi tidak tercover menurut saya, tidak efektif seperti itu Ibu. Itu di kelas 10, kelas 11 itu juga ada pelajaran biologi, kelas 12 juga ada. Ya itu tadi Bu, saya walaupun cuma satu saya akali lah Bu. Jadi supaya yang lainnya walaupun berkelompok saya buat tetap bisa megang walaupun sebentar-sebentar. jadi solusi selama ini begitu ya Bu? Iya, solusinya itu Bu. Walaupun memang itu hambatan saya lah Bu. Karena memang kalaupun tidak kita kenalkan anak-anak dengan mikroskop itu, kapan lagi seperti itu? Tindak lanjutnya apa Bu? Tindak lanjutnya mungkin saya akan meminta dengan kepala sekolah Ibu untuk menambah lagi mikroskop yang ada di sekolah, karena sebelum ini memang saya belum ada ngobrol ataupun cerita dengan kepala sekolah. Belum. Baik, nanti kapan Bu kira-kira Ibu akan melakukan bertanya dengan kepala sekolah? Secepatnya Bu, saya ingin tanyakan tentang permasalahan ini, karena sebelumnya kan kita pakai kurikulum K13, jadi biologi ini khususnya di sekolah kita hanya lintas minat. Jadi saya berpikir hanya lintas minat saja. Nah ternyata di kurikulum merdeka itu udah jadi bagian pokok materi utama. Nah jadi mau nggak mau ya kita harus punya itu Ibu, mikroskop. Iya, jadi memang harus cepatnya, memang saya harus lapor lah, meminta dengan kepala sekolah ini. Selain itu ada lagi nggak solusi meminta kepada kepala sekolah? Nah, ada lagi nggak solusi ini yang secepatnya? Kalau kira-kira Bu kepala sekolah
itu langsung memberi atau tidak kan gitu. Iya Bu. Kalau Ada nggak misalnya solusi iya, lain lagi? benar. untuk Karena anak? mungkin kan Bu, kalau mikrofon itu kan harganya juga agak sedikit mahal. Tentu itu perlu didiskusikan lagi, butuh waktu lagi seperti itu. Nah, jadi alternatif untuk mengatasi hal itu mungkin saya akan mencari materi pelajaran yang bisa dapat mengcover atau menggunakan alat bahan menggunakan lingkungan sekitar sekolah saja itu. Seperti itu. Kayak kemarin saya pernah juga misalnya dalam pembelajaran sel. Dalam sel itu saya tidak fokus kepada mengamati sel pada bawang atau daun, tapi saya bisa pembelajarannya di situ kan ada transport sel. Nah, saya bisa pakai kentang, pakai diskusi osmosis dengan merendam air kentang. Nah, itu kan bisa lah anak kita suruh bawa. Nah, seperti itulah Bu alternatifnya. Jadi untuk yang mengamati selnya diganti dengan yang itu. Iya, medianya. Baik, siapa saja Bu yang terlibat di sini Bu? Yang terlibat di situ kepala sekolah ya Bu ya tentunya. Yang kedua guru pada bagian sarana dan prasarana karena ini terkait tentang media pembelajaran. Kemudian saya sendiri selaku guru bidang studi biologi dan tentunya siswa itu. Berapa lama Bu kira-kira solusi ini akan diadakan Bu? Kira-kira ya mungkin dalam minggu ini lah Bu. Iya, secepatnya akan saya mudah-mudahan bisa terselesaikan masalah ini. Karena selama ini kan saya mikir kalau saya sendiri ya Bu ya mikirnya karena dulunya itu kita masih kurikulum K13 itu dikategorikan lintas minat seperti itu. Jadi saya kayak masih udahlah santai aja dulu. Ternyata di kurikulum Merdeka ini nggak ada kayak gitu seperti itu. Jadi mau nggak mau ya anak juga harus dikenalkan seperti itu. Kita juga tidak punya labor seperti itu karena memang saya di jam saya itu ya Bu ya di kelas 10 itu saya itu ada 4 jam di kelas 10 ya Bu ya, tambah lagi saya fisika megang. Nah jadi itu terkendala itu kayak misalnya materi fisika itu ada pengukuran. Nah kalau misalnya kayak jaga sorong kita nggak punya, segala macam itu banyak yang nggak punya Bu. Jadi itu kadang Bu kenapa sih Bu anak bertanya, kenapa sih Bu kita nggak megang langsung aja alatnya gitu, jadi kan lebih mudah seperti itu. Saya jelaskan kita belum ada seperti itu. Jadi hanya gambar yang saya kasih, inilah namanya jaga sorong, mikrometer skrup seperti itu. Memang efektifnya ada banyak sih Bu, ada medianya yang kita pegang. Jadi Bu, dari tadi kita sudah berbicara ya panjang kali lebar gitu ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih yang menarik dari yang kita bicarakan ini Bu? Yang menariknya itu Bu, menurut saya pembelajar kita itu sebagai guru ya Bu ya, berarti harus inovasi ya, walaupun terhambatnya media pembelajaran tapi tetap harus inovasi bagaimana nih supaya anak-anak kita khususnya tidak ketinggalan jauh dengan sekolah-sekolah besar lainnya. Jadi Ibu sudah mempunyai solusi sendiri. Sudah Bu, alhamdulillah. Bagaimana Bu perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega Bu, karena selama ini saya mau cerita bingung juga cerita sama siapa seperti itu, karena ya saya bilang tadi bahwa sebelumnya lintas minat, ternyata sekarang itu tidak seperti ini lagi, berbeda kurikulum. Itu dengan saya ketemu Bu Endang gitu dari janjian sebelumnya, itu saya lebih plong lagi Bu. Udah tahu nih langkah-langkah kedepannya apa yang harus saya lakukan seperti itu. Terima kasih sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih udah ganggu waktu Ibu, udah menanyakan hal ini. Mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa kita bentukkan pikiran lagi. Iya, saya siap Bu untuk mendengarkannya. Kalau saya juga menginginkan untuk perkembangan kedepannya Ya, bagaimana kalau anak itu sudah menggunakan media pembelajaran ya, gitu ya. Kalau Ibu